Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Ya, pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama adalah pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Definisi di atas didasari oleh pendapat Mahren dan Lehman. Sedangkan kalau menurut Rod Taylor dalam Arikunto 2016 halaman 3, beliau mendefinisikan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai apa belum. Oke, yang kedua ada tujuan evaluasi pembelajaran. 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi dan mata pelajaran yang ditempuhnya. Misalnya, ada salah satu anak di kelas, dia pandai di bidang non-akademik, tetapi di bidang akademiknya dia kurang. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya guru yang mengajar itu mampu apa tidak memberikan pengarahan kepada para siswa agar tujuan pendidikan yang diharapkan itu bisa dicapai. Misalnya sekolah itu ingin menuju ke sekolah adiwiyata. 3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang kemudian keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Misalnya ketika ada ulangan, nilai siswa ada yang kurang, di situ akan ada perbaikan, misalnya ada remedial apa tidak, itu keputusan dari guru yang disepakati oleh siswa. Fungsi sumatif yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Kemudian ada fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang terakhir adalah fungsi penempatan, yaitu penempatan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Misalnya ada salah satu siswa, dia sangat berbakat di dalam bidang olahraga, maka kita sebagai guru harus mendorong kemampuan peserta didik tersebut agar bisa dikembangkan atau bisa menjadi lebih maju lagi, seperti itu. Oke, kemudian ada syarat evaluasi pembelajaran. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama, kesahihan. Kesahihan dapat diterjemahkan pula
sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes dan tidak terhadap instrumen itu sendiri. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kesohihan. Yang pertama, faktor instrumen evaluasi itu sendiri. Kedua, faktor administrasi evaluasi dan pengskoran. Yang ketiga, faktor dalam respon-respon siswa. Syarat yang kedua adalah keterandalan. Syarat umum yang juga sama pentingnya dalam kelebihan adalah keterandalan evaluasi. Keterandalan evaluasi itu berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Faktor yang mempengaruhi keterandalan adalah panjang tes, kesabaran skor, tingkat kesulitan tes, dan juga objektivitas. Kemudian syarat yang ketiga adalah kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan antaranya adalah kemudahan mengadministrasi, mampu waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi, kemudahan skor, kemudahan interpretasi dan aplikasi, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Menurut waktu pelaksanaan evaluasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, evaluasi formatif. Ialah evaluasi yang dijalankan saat pelaksanaan dan fokus pada program prioritas melalui perbaikan tujuan pelaksanaan. Hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan. Kemudian ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang diterapkan saat pelaksanaan dan fokus terhadap suatu program prioritas telah usai dilakukan. Evaluasi ini juga memiliki tujuan dalam penilaian hasil pelaksanaan. Hasil evaluasi sumatif ini meliputi pencapaian prioritas dari pelaksanaan kegiatan prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Ya, pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang evaluasi pembelajaran. Teknik dan bentuk evaluasi. Teknik evaluasi digolongkan menjadi dua, yaitu dengan teknik tes dan juga teknik non-tes. Yang teknik tes itu penggolongan tesnya adalah ada tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, dan tes seleksi yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang teknik non-tes yang termasuk dalam evaluasi non-tes di antara adalah yang pertama adalah pengamatan observation. Jadi kita itu melakukan pengamatan secara langsung kepada siswa, apakah terjadi perkembangan atau tidak terhadap siswa tersebut. Kemudian wawancara atau interview.
wawancara yang kita lakukan itu wawancara secara langsung kepada para siswa untuk menanyai hal-hal yang diminati atau yang tidak diminati. Kemudian ada angket, kuesioner, angket. Jadi kita itu menyebarkan angket kepada para siswa untuk mengisi agar kita bisa mengukur keminatan siswa dalam belajar. Kemudian ini adalah pemeriksaan dokumen atau dokumentari analisis. Bentuk evaluasi di sini ada 2 tes yang masuk dalam bentuk evaluasi. Yang pertama adalah tes subjektif. Tes subjektif ini biasa disebut juga sebagai tes esai atau essay examination. Yang dimaksud dengan tes esai adalah tes yang bentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya merupakan karangan atau kalimat yang panjang-panjang. Tes esai merupakan bentuk penilaian yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang. Umumnya tes esai ini berjumlahkan 5-10 item soal saja. Misalnya ketika para siswa baik SD, SMP maupun SMA ketika pelaksanaan UTS atau UAS, di situ ada 50 soal, yang 45 soal adalah pilihan ganda atau tes objektif. Kemudian yang 5 soal adalah tes esai yang jawabannya biasanya berupa karangan, pengertian, atau jelaskan pendapatnya masing-masing dari para siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah tes objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi, dikotomously scored item, karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes ini, maka hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi jawaban atau jawaban singkat. Oke, yang kedua ada tujuan evaluasi pembelajaran. 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi dan mata pelajaran yang ditempuhnya. Misalnya, ada salah satu anak di kelas, dia pandai di bidang non-akademik, tetapi di bidang akademiknya dia kurang. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya guru yang mengajar itu mampu apa tidak memberikan pengarahan kepada para siswa agar tujuan pendidikan yang diharapkan itu bisa dicapai. Misalnya sekolah itu